Ini udah direkam? Udah. Oh, udah. Ada. Ini udah direkam benar. Selamat datang di Lagi Rame. Bentar dulu dong, bismillah dulu. Gak usah pakai Bismillah. bismillah. Takut rame atau gimana? Enggak, memulai sesuatu dengan yang baik gitu. Ayo. Jadi kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Lagi Rame, sub konten dari Pengen Ngobrol Podcast. Susah sekali saya mau konsisten. Iya, semoga dengan konten ini kita berdua bisa konsisten ya. Iya, itu dia makanya. Lu tahu nggak? Ini konten terakhir kali diupload bulan kemarin. Anjay. Adik, dalam pikiran dalam bulan berjalan itu gue anjing mau ngerekam itu takut gue karena apa? Gue ngebahas yang lagi rame, Nggak tapi apa-apa gue sebenarnya. takut kena. Oh, enggak apa-apa. Makanya gue butuh bumper. Ini kan sebenarnya lu tayangnya di YouTube kan. Jadi kayak ngeluarin kalimat kayak binatang tadi tuh aman-aman aja sih kayaknya. Ya gue takutnya yang nonton tiba-tiba kena Oh, tersinggung. nggak apa-apa, gitu. enggak lah. Kita kan sebagai yang pernah menyinggung orang gitu. Oh ya dulu ya. Gua mau udah lupa. Kali ini Lagi Rame akan hadir dengan format baru, padahal baru 2 episode doang loh. Iya, baru Langsung 2 ganti episode format. doang. Ya, nggak apa-apa. Itu karena setelah pembicaraan, kayaknya gue butuh ada yang ngasih feedback dari opini gue. Oke. Iya itu dia. Jadi insya Allah konsisten ya. Karena gue Amin. klaim kalau podcast gue ini adalah podcast terkonsisten di dunia lari. Amin. Dari 2019. Yang dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri, walaupun on off. Iya, gitu. betul. Jadi untuk konten ini kita akan bersama dengan Kakak Yasir Nenek Ama. Salam hormat, salam sehat. Jadi apa sih mau ngajakin ngobrol? Nah gini, jadi format ini adalah kita akan membahas sesuatu yang lagi ramai. Iya. Cuman nanti kita akan feedback dengan opini dan perspektif kita sampai akhirnya di ending itu harusnya gimana. Berat ya. Karena kan sudut pandang lo kan biasanya kan Betul. mewakili. Iya. Nah kalau kali ini yang akan gue bahas adalah dari threads nih. Ini threads udah lama nih gue save dari bulan Januari sebetulnya. Dan ini mudah-mudahan masih relate lah gitu. Karena akan ada lagi. Jadi Apa kita tuh? akan bahas sebuah threads ini diunggahnya itu tanggal 13 Januari ini masih Lama banget cuy. hampir sebulan kan. Tapi iya ya, 13 Januari. Sekarang Hampir udah sebulan. mau iya benar-benar Sebulan. Nah, makanya tapi menurut gue masih relate karena apa? Karena apa? Karena topiknya Nah, karena topiknya ini akan terjadi lagi gitu. Jadi menurut gue ini masih relate. Nah, ini adalah kita akan membahas gue tentang nggak pakai threads lagi. Nah, gue buka. harus pakai. Ini adalah curhat besarnya kos ngundang artis lari. Tolong bagian ini diedit dengan kasih musik ya. Ceng gitu. Jadi ini ada sebuah threads ya. Kalau sebuah threads diunggah oleh siapa? Kalau bang kita sebut ya. Valid kan? Ini diunggah oleh @igit_permana_sigar. Nah, ini gue nggak tahu. Nanti ditampilin lah. Tring gitu. Ada. Nah, Anda jangan menyusahkan editor saya. Oh, sendiri nggak apa-apa yang ya edit. ditampilin dong biar Iya, tahu. cuma tinggal Gitu. nempel doang kan? Iya. Jadi dia tuh ngunggah tanggal 13 Januari. Ini mau curhat besarnya kos ngundang artis lari gitu. Jadi hari ini aku ngobrol sama rekan yang ngurus event lari. Kebetulan ngundang artis lari ibu kota dan kosnya hampir 90 juta buat satu orang artis yang nggak terlalu besar dan lari hanya 5 kilo. Eventnya pun sepi, nggak ngefek banget gitu. Dalam hati wow besar banget ternyata gitu. Gimana artis yang lebih besar namanya? Nggak heran jika si biru yang artisnya banyak itu hanya kasih hadiah FM 20 juta, Jauh Bumi dan Langit yang Bormar 100 juta, Maybank 150 juta, dan Jokmar 100 juta. Ada emot ketawanya. Gitu. Oke, itu ada 2 paragraf berarti ya. Paragraf awal disangkutin sama event lari. Ada dua. Nah, Ada itu 2 tuh. anak biru lagi. Nah, itu dia. Nggak, sebenarnya ini kalau kita baca ini threads-nya sampai hari ini udah dilihat 83.000. Wih, banyak banget ya. Yang komen 143, yang likes 231. Jadi menurut gua kenapa ini gua bilang rame, ini rame. Iya. Kalau baca komen-komennya, ini sebenarnya ada komen yang kocak-kocak, cuman mostly menyudutkan terhadap satu event sesuai dengan yang dia bahas. Nggak usah sebut detail eventnya apa. Iya, betul. Demi keberlangsungan karir. Cuman begini sebenarnya. Dari lu dulu deh. Dari tanggapan gua. Tanggapan gua. Lu oke. kayak resah banget deh. Bukannya resah ya, sebenarnya gue punya pendapat lain. Gitu. Di satu sisi kan kita berdua juga kenal beberapa public figure ya. Betul. Sebenarnya jangan bilang artis juga, artis terlalu apa ya istilahnya? Iya, betul. Nah, itu dulu nih. Kalau lu dulu, ntar kan giliran gua belum. Kalau buat gua ingin mengerubah perspektif orang dari kata-kata mahal itu sebagai worth to value. Nah, kok bijak? Sama lo, gue juga pengen ngomong kayak gitu loh.
Iya kan? Maksudnya konotasinya itu dirubah nih. Kalau menurut gua nah kalau lihat dari sisi postingannya dia menilai mahal itu karena menurut dia dengan harga yang dibayarkan sepertinya dia mendapatkan benefit yang tidak sesuai dengan apa yang dia bayarkan. Betul. Makanya itu dia gue ingin orang-orang itu merubah perspektif dari mahal menjadi worth to value. Gitu. Dimana worth to value itu adalah ini akan menjadi setimpal ketika kita tahu value yang terkandung di dalamnya. Di dalam orang yang diundang itu kan. Setuju. Kenapa lo bisa? Ya udah selesai dong obrolan kita. Gue setuju karena sebenarnya kalau seandainya ada treat kayak gitu, mungkin nggak bisa serta-merta kita bilang bahwa si artis itu mahal, si artis itu murah gitu. Karena sebenarnya dari artisnya sendiri atau public figure-nya sendiri, mereka kan biasanya sudah punya red card-nya sendiri masing-masing. Jadi yang harus menyesuaikan ataupun yang harus kreatif itu sebenarnya penyelenggaranya. Betul. Benar. Ini bukan menyalahkan penyelenggara, tapi penyelenggaranya itu benar-benar harus sekreatif mungkin untuk melihat dulu nih goal event lari dia itu mau seperti apa, gitu kan? Bener. Sebagai gua yang beberapa kali MC kemana-mana? Enggak. Akhirnya setelah berjalannya waktu kan saya juga muncul di belakang layar ya. Oh gitu. Itu oke. Plus poin lah gitu. Tapi kalau misalkan lo semua tahu gitu ya, event lari itu sebenarnya bukan hanya untuk menyenangkan pelari aja gitu. Tapi ini demi keberlangsungan yang panjang si event. Kita kan pengennya event kan tiap tahun ada. Betul. Gitu, event itu sukses. Nah, indikator suksesnya itu sebenarnya bukan hanya menyenangkan peserta aja. Ada pihak-pihak lain juga yang harus diperhatikan. Ya, yang terkadang tuh tidak terpotret oleh teman-teman pelari kayak kita nih. Itu tidak terpotret begitu. Itu yang sebenarnya ya itu mau dijelasin juga ya udahlah gitu. Tapi ya itu balik lagi ke treat yang tadi. Menurut gue kayak ya kan dia bilang tuh di situ ternyata bayar berapa puluh juta, ternyata eventnya itu 90 juta cuy, mahal buat banget. Satu orang. Wih, buat satu orang gitu. Aduh kok enggak. Itu tuh kira-kira siapa artisnya? Gue penasaran sih. Gue kayaknya tahu deh. Kayaknya gue tahu. Ada sih yang red sekitar segitu. Gitu. Tapi menurut gue banyak kok public figure yang sekarang yang mungkin mereka tuh influencer lari yang red card mereka tuh bisa sampai angka segitu. Iya. Karena memang biasanya nih kalau sepengalaman gue ya, ketika kita dimintai red card dan segala macam, tentu kita juga akan dimintai insight-nya seperti apa, profiling seperti apa. Terus itu engagement kita seperti apa, feedbacknya itu seperti apa, gitu. Sehingga akhirnya IO yang undang kita tuh akhirnya tahu, kayaknya ini cocok nih, kayak ini enggak nih, ini masuk budget nih, ini enggak nih. Sebenarnya kontrolnya kan kembali ke penyelenggara, cuy. Betul. Dan kembali nih, ini talent masuknya ke budget mana? Talent ini masuknya ke budget mana, gitu. Karena gini, gue pernah ngobrol sama salah satu atlet baru beberapa hari yang lalu ketika lo mau ngangkat OP gitu. Nih temen gue nih atlet, dia selebgram, oke lah followersnya banyak. Terus dia atlet sprinter, pelari, pernah ikut Olimpiade juga, gitu. Itu value-nya harus udah. Nah, value-nya tuh gede dan dia merasa bahwa value-nya dia tuh gede. Gitu, gue tuh sudah di sini loh, value gue dengan prestasi gue. Nah, ada beberapa brand yang nawarin dia tolak gitu karena value-nya dia nggak nyampe. Gitu, dan menurut dia ya ketika gue tolak karena gue merasa bahwa value gue tuh di sini, brand yang nawarin gue atau event nawarin gue tuh belum nyampe. Nanti kalau diambil keluar lagi nih Trax. Betul. Pun tulisannya keluar lagi. Pun realitanya tuh kayak gue ambil mah lumayan nih duitnya, tapi dia selalu menjaga value-nya dia itu. Nah, gue sependapat dengan orang-orang kayak gitu. Termasuk gue nih. Jadi ada beberapa event lari yang kayak Sir, mau dong red card lu buat event lari ini gitu. Gue kirim lah tes. Ini nih pernah sampai ada nggak perdebatan sih, kayak chat-chatan gitu gue sama yang ngajak gitu kan. Yang ngajak, wah kak kita nggak bisa segini harganya, boleh nggak kalau bundling sama harganya segini plus free slot atau kita ngasih akomodasi lain gitu kan gitu. Pas ngobrol-ngobrol gue bilang, wah kayaknya nggak bisa nih gitu. Sorry ya gitu. Oh soalnya pelari-pelari lain juga bisa gitu. Terus kayak lah kalau pelari lain bisa ya udah pelari lain aja, nggak apa-apa kok, kenapa harus saya gitu. Terus yang bersangkutan nih masih tetap ngajak ngobrol gitu loh. Gue menangkap bahwa dia tuh melihat bahwa ini orang kok nggak mau, kok yang lain mau gitu kan. Nah habis itu sampai malah jadi bikin penasaran. Iya, dan gue akhirnya bilang bahwa
gue walaupun followers gue masih segini gitu, tapi lu boleh cek deh siapa aja yang nge-follow gue. Gue gituin, akhirnya kayak anjir, semoga gue tidak dibilang sombong gitu kan. Karena ya itu mempertahankan value seseorang menurut gue itu penting. Benar. Gitu, dan itu yang menurut gue dilakukan oleh sejumlah public figure, lepas dari itu kerjaan mereka untuk mencari cuan atau enggak ya. Jadi menurut lo pemilihan kerjaan juga memilih untuk sosok itu ada di mana dan dalam konteks apa tuh juga penting sebenarnya. Penting banget menurut gue. Jadi semua tergantung IO-nya gitu kan. Lu juga lah di belakang layar pasti tahu kan. Maksudnya ketika gue pengen ngadain event ini, gue kayaknya butuh micro influencer yang dengan harga segini lah. Kayaknya mereka ini cocok lah gitu kan. Tapi sebenarnya bukan hanya dilihat dari sisi harga doang sih. Tapi back again ya tadi ya, yang soal menyenangkan tuh memang bukan hanya menyenangkan peserta. Jadi sponsor, media itu juga harus di-treat sebenarnya. Dan memang mungkin salah satu caranya untuk bisa menambah atraksi ya memang bukan menambah atraksi, menambah interaksi atau apa istilahnya? Atraksi ya? Interaksi. Iya, interaksi ya. Maksudnya itu dengan mengundang public figure atau artis ya, bisa bilang artis untuk hari ya, itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau buat lo semua tahu nih ya gitu, nggak cuma peserta doang yang harus disenengin, sponsor, media. Karena itu juga sebagai pertanggungjawaban supaya betul. Mereka punya duit, cuy. Iya kan? Makanya. Iya. Tapi kalau gue lihat komennya, nah gue penasaran sama komen-komennya karena itu pasti POV-nya beda-beda, cuy. Komennya sih gokil-gokil nih ya. Komennya gini, ini ada temen kita juga Hansa nih. Wah, tolong mukanya munculin di sini. Anda jangan bikin susah editor, saya sendiri yang edit. Ya semoga di sini ada editor yang mau. Mudah-mudahan budget masuk. Amin. Sebenarnya suka punya duit kalau mengundang siapa. Ada istilah kalau bukan donatur nggak usah ngatur. Terus obrolan 90 juta ngundang artis tapi event larinya sepi, itu event apa? Gitu. Nah soalnya dia bahas nih 90 juta ngundang artisnya tapi event larinya sepi, event apa gitu. Udah fokus ke situ aja dulu topiknya. Bahasannya kos undang artis lari, jangan meluas dibanding-bandingin ke event lain. Aduh, kali ini gue dukung Hansa. Biasanya kan Hansa sama Yano selalu berseteru. Gue dukung Hansa. Pinter karena bener cuy, sekarang tuh ya ngegoreng isu tuh pasti rame banget. Nah, jadi sebenarnya fokusnya tuh yang mana gitu. Di tweet itu kan kalau kita lihat kan sebenarnya ada apa ya? Ada punchline-nya, gue nggak ngerti istilahnya, pokoknya ada hal yang mau disampaikan, sebenarnya dia pengen menyampaikan sesuatu hal yang tersirat di paragraf kedua itu kan. Nah gitu, jadi sebenarnya kita harus fokusnya kemana. Iya gitu. Si Hansa karena udah banyak ikut event jadi agak pinteran dikit. Iya benar. Tapi sekarang kan event lari juga banyak banget. Banyak. Nah itu dia makanya jadi event pun juga berlomba-lomba menghadirkan experience. Nah mungkin menghadirkan public figure itu bisa menjadi salah satu experience-nya. Iya. Gitu. Terus udah gitu ya kalau menurut gua ya, pemilihan, nah ini kalau gua lihat dari threads-nya dia itu bilang harga sekian dan menurut dia nggak worth it dan eventnya sepi. Menurut gua bisa jadi lu kurang mengenal sosok yang mau lu undang. Ya benar. Kalau gua udah pernah ngomong dengan salah satu public figure ya, dia bilang itu adalah sebenarnya ada tipikal public figure yang memang diundang karena memang keahlian mereka, gitu. Dan yang kedua ada juga public figure yang diundang karena kehadiran mereka. Nah itu kan udah jadi dua hal yang beda, benar. Gitu ya. Jadinya istilahnya adalah ini kayak apa ya istilahnya? Bagaimana cocokologi dengan konsep, lu mengatur konsep dan sebenarnya juga kalau lu udah ngundang si artis ini atau si public figure nih, lu mau dia tuh ngapain aja itu udah harus jelas semua di awal. Iya betul. Dari jangankan artis, saya sendiri pun juga pernah gitu. Benar kan? Ya itu. Diundang di mana, briefnya apa, realitanya apa. Nah itu tuh sebenarnya jadi PR dari race management ya. Ya race management penyelenggara. Ya penyelenggara untuk gitu. Mengkreat itu sehingga benar-benar ya tadi itu sebenarnya kan nggak bisa juga disalahin ke artisnya. Lah bisa. Ya gue kan nggak tahu gitu ya ngapain juga kita nyalain artisnya kan. Terus itu kalau mau nyalain penyelenggaranya ya penyelenggara memang ya duit gue ya suka-suka gue dong gue mengundang si A gitu kan. Betul. Kan kita nggak tahu di balik itu apa, mungkin ada donatur terbesar dari event itu yang langsung nunjuk gitu. Gue nggak mau tahu, pokoknya event ini gue mau pakai Yano titik. Misalnya. Selesai. Misalnya. Oke. Gitu. Walaupun tidak di breakdown dulu. Biasanya kan kalau IO itu kan mereka breakdown kan. Breakdown. Kita undang ini nanti engagementnya begini, bikin pitching lah. Gitu. Tapi kalau sudah ada penunjukan langsung. Nah kalau menurut lu berarti yang paling tepat tuh ngundang public figure di sebuah event public figure kayak gimana? In your opinion lah.
Kalau gua untuk di event, pertama tergantung eventnya sih. Ya. Itu yang pertama gitu kan. Karena ada beberapa event yang nggak pakai public figure pun udah rame begitu. Seperti event-event besar. Tapi kalau kita lihat beberapa event-event besar juga tetap menggunakan public figure karena memang trademarknya itu gitu loh. Gitu. Jadi dia tidak fokus dengan yang gue lihat ya, tidak fokus dengan bagaimana hasil, bagaimana performa ataupun gimana ya bahasanya, gue harus mencari bahasa yang baik nih. Bahaya ya. Tergantung karakter dari digital ya. tergantung karakter dari event tersebut. Oke. Gitu. Nah, jadi ketika karakter event ini, contoh nih gue punya pengalaman ketika kemarin ada salah satu perusahaan ngadain event lari. Ya. Event lari gitu loh. Kita mengundang ini gitu. Terus itu yang penyelenggaranya bilang jangan, ini mah undang si Raja gitu. Karena nih orang gue dinilai bisa mingle dan ngobrol dengan orang-orang dewasa dan juga bapak-bapak pejabat gitu. Nah, itu contohnya gitu. Jadi fokus mereka tuh bukan mendapatkan engagement dari gue, tapi pengen beberapa bos-bos di situ tuh bisa ada yang ngajakin ngobrol. Nah, itu salah satu contohnya. Mungkin ada contoh yang lain seperti event apa lu kan juga sering cuy, nggak jadi gua. Kalau gua sebenarnya kalau megang event yang memang undang public figure seperti artis gitu ya. Ini artis kayaknya udah kasta yang tinggi banget gitu ya. Gua belum pernah megang dan gua waktu itu masih di tahap pada akhirnya memutuskan walaupun si penyelenggaranya itu bilang artis ya. Kita ngundang artis dong mas, setelah tahu budgetnya akhirnya gemeter mundur gitu kan. Iya. Akhirnya kita memutuskan untuk ngundang beberapa key opinion leader yang memang ya memang udah lari lah dan udah tahu bagaimana kehadiran mereka itu diperlukan. Nah, sebenarnya gue bukan memerlukan kehadiran artis, tapi gue memerlukan gaung setelahnya. Nah, gaung setelahnya itu memang kalau menurut gue lebih opini yang lebih valid dan lebih lebih kena gitu ya. Nah, itu memang dari para pelaku lari. Nah, ini salah satu contoh ketika menjadi seorang part of RO ataupun race management yang benar-benar tahu ngundang KOL, ngundang artis itu buat apa gitu. Jadi nggak asal ngundang aja sebenarnya. Enggak, lo harus tahu dulu itu dia bisa apa. Bisa apa dan ketika dia hadir mau create seperti apa kontennya gitu. Ini terlepas dari kita punya kenalan dan kedekatan ya. Gitu. Karena kan ada ya kalau itu beda cerita gitu kan. Itu sih menurut gue. Jadi menurut gue nih kayaknya dia ini ngedumel tuh karena kurang riset. Ya. Ini kurang. Ini coba ada komen-komen yang lebih fantastis ya. Lebih fantastis gini. Mending mengundang pendiri Strava om. Aduh, kena komen gue. Ini kalau ngundang pendiri Strava datang, pendiri Strava juga pelangga-pelongo doang di Strava. Iya benar. Gitu kan. Nggak semua anak-anak juga pakai Strava gitu. Coba. Ini lebih tepatnya sebagian besar. Ada nih menarik. Lu baca komennya. Yang mana? Coba lihat dulu. Nih. Apa? Nih. Emang sebenarnya besar ngaruhnya ya ngundang artis lari menurutku. Orang ikutan race ya karena pengen rasain vibes-nya, fasilitas dan lain-lain. Nah, itu gue setuju nih. Gitu. Jadi ketika lu ngadain race, kalau gue sebagai pelari ya pengen ngerasain experience-nya. Gitu. Karena ketika ada artis itu juga kayak ya udah gitu. Iya gak sih? Itu kayak apa ya? Ada istilah nice to have dan must have sebenarnya. Iya. Orang ada artis juga belum mesti ketemu. Nah, ini gue setuju siapa nih? Himawan_Ardi. Nah, ini gue setuju nih sama pendapat dia. Begitu. Sebagai seorang peserta, mungkin tidak akan terlalu berpengaruh. Gitu. Kayak gue ya, maksudnya ketika gue pengen ikut sebuah event race, ya gue pengen lihat experience-nya, terus itu pengen lihat rutenya, vibes-nya seperti apa, bisa ketemu sama teman-teman sesama pelari yang lain gitu. Ya kalau artisnya ya sederhananya kayak, ada artis ini lah, oh ada dia, ya udah terus ngapain? Orang gue nggak kenal juga sama artisnya, gitu ya. Kecuali tuh artis kenal kita, gue kenal, gitu. Gue bisa akan manggil, hey ya no, gitu. Nah, foto bareng no, wih gila diundang loh gitu kan. Kebetulan ketemu gitu. Nah, itu dari POV-nya pelari mungkin. Tapi ada beberapa pelari yang memang ngefans parah.
itu juga nggak bisa kita pungkiri gitu kan. Bisa jadi mungkin untuk mengambil pangsa pasar baru. Betul. Kalau itu artis punya masa kan lumayan. Tapi biar bagaimanapun kalau gue berpendapat ya, lu komen apapun nadanya itu masih ada beberapa ratus atau beberapa ribu orang di belakang lu itu yang tidak setuju dengan lu. Bener, Iya sih. sama. Kayak gue kalau baca komen-komen negatif ya, ini mah cuma 1, 2, 3 Iya, doang. benar. Ini juga sudah, nanti. sudah mulai bijak ya Anda sekarang. Nggak, sudah mulai bijak, gue sudah semakin males berdebat lebih. Oh, iya. Ya udah lihat aja begitu gitu. Oke. Uang saya lanjutin lagi nih, uang segitu buat door prize atau mungkin hadiah podium juga lebih menarik. Nah ini. Nah, iya memang. Nah itu, jadi tergantung dari event larinya, goalnya mau kemana, Ya. gitu loh. Ada event lari yang benar-benar goalnya adalah ingin mencari talent-talent the next atlet-atlet lari Indonesia. Biasanya itu ada dibikin kategori yang tersendiri, tertentu, dan akhirnya itu fokus untuk mencetak atlet-atlet yang benar-benar akan menjadi atlet nasional gitu. Ada yang kayak begitu kan? Betul. Itu dan jelas ada. Mungkin teman-teman juga tahu eventnya apa. Ada event yang juga memang menghadirkan banyak public figure. Karena memang yang pengen dibangun hype-nya adalah bagaimana biasanya kan setiap event itu punya campaign yang ingin disampaikan. Oke. Temanya apa. Nah, jadi dia butuh banyak public figure untuk menyuarakan campaignnya sehingga lebih meluas, lebih menyebar. Betul. Gitu. Jadi memang tergantung goal lu apa sih. nggak cuma satu, banyak. Nggak cuma satu. Ada beberapa. Sisa komennya ini semuanya mengerucut ke satu event. Gua Gitu. mau bahas. Nah, tapi menurut gue itu semua Itu. event pasti punya goalnya masing-masing Ya. gitu. Dan apalagi kalau eventnya udah jalan 5 sampai 6 kali ya, pasti mereka sudah punya evaluasi, Sudah punya. punya base data gitu, sehingga ya komen-komen negatif atau komen-komen yang seperti yang tadi kita baca mungkin mereka mah nggak mikirin karena based on data mereka lebih bagus, lebih valid gitu. Tapi harusnya ya PR-nya si penyelenggara atau race organizer juga menghadirkan sosok public figure ini kayak apa ya istilahnya ya, plus point lah. Tapi yang paling krusial memang tidak boleh dilewatkan. Gitu. Bagaimana ini hal yang memang benar-benar mengakomodir kebanyakan orang ketika ikut event lari. Bagaimana kerapihan manajemennya, bagaimana keamanan kenyamanannya pelari. Itu dulu sih yang harus diutamakan. Setuju. Nah, kalau ini pendapat gue pribadi juga ya. Kalau seandainya gue bikin event lari dan gue punya banyak duit gitu, pasti akan gue undang adalah influencer lari yang bisa berprestasi gitu. Gitu kan banyak tuh ya teman-teman kita yang benar mereka influencer lari Berprestasi dalam artian gimana? bisa podium maksudnya gitu loh. Jadi kayak, wih, Kalau ada atletnya gimana deh? ini gitu maksudnya pun kalau nggak podium mereka tuh benar-benar bisa menunjukkan performa mereka di situ gitu kan. Lari terus kayak potensial winner gitu kan. Itu kan kayak beneran mereka nih benar-benar kalau gue sendiri tuh lebih takjub sama orang-orang seperti itu. Gue tahu nih kayaknya mau undang siapa. Udah ada di bayangan. Ya, gitu-gitu. Nama-nama itu kan banyak kan sebenarnya kan. Banyak yang akhirnya mereka dari segi performa juga keren begitu kan, ya selalu potensial winner begitu. Terus dari segi konten juga mereka bagus gitu. Dan menurut gue mereka itu juga punya harga yang oke juga gitu karena mereka menawarkan dua hal gitu. Jadi sebenarnya artis ada yang mahal. Tergantung lu punya duit apa enggak. Iya dong kan. Nah, gue pernah ngobrol sama si ada influencer lari. Lu pasti tahu lah si Lutfi. Kemarin lo habis ngobrol sama dia di Buda gitu kan. Nah, gue senang banget apa yang dia sampaikan bahwa ketika bikinin konten, terutama konten lari, terus dia bilang, "Lu ngapain sih bikin konten lari seremonial doang? Event lari, gak ada value-nya di situ." Gitu. Nah, gak ada value-nya di situ gitu. Nah, terus harus ada value-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya, value-nya apa gitu? Karena sebagai seorang pelari, gue aja yang kerja sebagai jurnalis, terus itu sering bikin konten, masih suka kesulitan untuk mencari value untuk ide konten. Benar. Kan? Iya, tapi gue males gue konten sama dia lagi. Kenapa? Gue konten bareng kena masalah. Tapi sebenarnya itu yang dia cari, Mungkin itu yang dia cari. Dia harganya berapa sih sekarang? Bisa ditembak harga dia mah. Gitu ya. Karena jangan-jangan 90 juta tuh dia lagi. Iya nih gara-gara lu nih kayaknya nih. Mungkin orang udah ekspektasinya viral. Gue tuh kalau bikin konten sekali nggak viral kayaknya sakau. Iya benar. Makanya dia risetnya bagus. Jadi intinya dari threads yang tadi kita mencoba untuk mengganti istilah mahal dengan worth
to value. Setuju. Ya, Sepakat. dengan caranya kalau dari kakak Yasir bilang adalah kita lihat event kita tujuannya mau kemana, arahnya dan message apa yang ingin disampaikan, sama riset lagi lebih dalam. Betul. Sehingga ketika 90 juta tuh rasanya nggak mahal. iya sih, tapi buat gue yang mau bikin event butuh banget sih itu. Setuju gue sama Yano. Dan menurut gue apapun event yang kita lakukan, apapun event yang terselenggara di tanah air kita ini, event lari gitu, pasti tidak luput dari kritik dari teman-teman netizen. Iya. Dan menurut gue lebih senang ketika event itu dikritik baik positif maupun negatif, karena itu berarti itu adalah suatu bentuk kepedulian teman-teman netizen yang suka lari untuk pengen mencari experience terus. Walaupun kadang-kadang kritiknya kayak kampret. Udah segitu aja dulu. Kita ketemu lagi di konten lagi rame berikutnya bersama Goyano dan juga Yasir Nenek Ama. Oke, sampai jumpa guys. Sampai jumpa guys.